Hari ini akan mencoba mempresentasikan project database design and implementation yang mengambil kasus untuk mengembangkan rencana pembelajaran semester atau RPS. Tim kami terdiri dari 4 orang, ada Pak Al Aminuddin, Pak Zul Indra, saya sendiri, Yanti Andriani, dan Pak Rizal Brur. Oke, ada beberapa bagian yang akan kami bahas di hari ini, antara lain mulai dari penjelasan konsep dasar, lalu juga background dari ide pengembangan database design ini, lalu selanjutnya juga ada beberapa pembahasan yang fokus pada ERD, relational model, dan juga yang terhubung dengan SQL, dan di akhir kita memberikan rekomendasi. Jadi di dalam kasus ini, tim to project ini ingin mencoba menghasilkan desain sekaligus implementasi dari database rencana pembelajaran semester atau yang biasa disingkat RPS, di mana RPS merupakan informasi rencana pembelajaran yang disiapkan oleh dosen di setiap semesternya untuk kegiatan pembelajaran mata kuliah. Nah, ini biasanya dipersiapkan sebelum semester dimulai. Nah, untuk bisnis misinya sendiri, tujuan akhirnya adalah tim to university ini mencoba membangun sistem kurikulum yang terintegrasi, di mana di dalamnya mengkolaborasikan data kurikulum mulai dari komponen profil lulusan, bidang kajian, capaian pembelajaran atau CPL, lalu CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, beserta RPS-nya. Nah, di sini tujuan akhirnya adalah sistem ini mencoba memberikan kemudahan untuk dosen dalam mengisi RPS di setiap semesternya, yang pastinya di dalamnya sudah terkoneksi atau terintegrasi dengan komponen-komponen kurikulum lainnya. Salah satunya adalah CPMK. Dalam penyusunan ini ada beberapa kebutuhan informasi yang harus ada di dalam sistem pengelolaan RPS ini, antara lain adanya data dosen, data mata kuliah, dan juga data capaian pembelajaran mata kuliah, berikut dengan tahapan pertemuan. Lalu informasi CPMK ini juga dibutuhkan karena harus dimiliki oleh setiap mata kuliah. Dan juga data lainnya adalah yang paling penting informasi dosen pengampu mata kuliah. Untuk RPS-nya sendiri, detail RPS mata kuliah yang diampu oleh dosen ini harus menyajikan informasi RPS yang di dalamnya terkandung adanya detail tahapan pertemuan yang harus dikorelasikan dengan CPMK yang dimilikinya di setiap minggunya. Untuk bisnis rule-nya, di sini ada aturan bahwa admin yang memiliki akses dalam mengelola data dalam sistem pengelolaan RPS ini, dan juga dosen merupakan pengguna sistem yang menginputkan data RPS sesuai dengan mata kuliah yang diampunya. Dengan ketentuan pengisian data antara lain, di sini dosen harus mengisi CPMK sebelum mengisikan RPS. Jadi CPMK ini harus didefinisikan terlebih dahulu sebelum mengisikan RPS atau setiap minggu di tahapan pertemuan. Lalu dosen mengisi RPS dengan mengisikan tahapan pertemuan berdasarkan minggu ke-nya. Jadi di setiap minggunya itu ada detail apa-apa saja, komponen apa saja yang harus didetailkan dan yang sudah terhubung dengan CPMK. Lalu berikutnya bisnis rule lainnya adalah tahapan pertemuan setiap minggunya hanya bisa dihubungkan dengan satu CPMK. Nah, berdasarkan bisnis rule ini, kami mencoba untuk mendesain seperti apa bentuk desain database-nya. Lalu sebelum masuk ke tahapan pembahasan ERD, ada beberapa assumption, di mana di sini sistem mencoba mengasumsikan bahwa admin telah mengalokasikan dosen pengampu dan juga mata kuliah, sehingga setiap dosen yang login hanya bisa menginput tahapan pertemuan dari mata kuliahnya yang diampu. Artinya, dosen yang tidak mengampu mata kuliah, dia tidak bisa menginput tahapan pertemuan dari mata kuliah tersebut. Lalu,
satu mata kuliah bisa diampu oleh beberapa dosen. Ini adalah assumption lainnya. Sehingga dosen bisa menambahkan dan mengisi tahapan pertemuan bersama dosen lain sebagai pengampu mata kuliah. Nah, berdasarkan background ini, ada beberapa aspek background ini yang akan dijadikan landasan untuk melakukan rancangan database. Selanjutnya, kami akan membahas CRD yang akan dibahas oleh Pak Aminuddin. Silakan. Baik, terima kasih Bu Yanti. Saya izin off kamera. Seperti yang bisa kita lihat di slide, ini adalah rancangan konseptual database yang menggunakan IRD. Kita lihat di sini hubungan mata kuliah ke CPMK itu one to many. Relasinya itu dalam bentuk bear relationship. Jadi di CPMK itu salah satu primary key-nya adalah mata kuliah ini untuk memastikan bahwa tidak ada redundansi kode mata kuliah atau primary key di dalam CPMK. Kemudian CPMK berhubungan dengan tahapan pertemuan. Jadi CPMK itu diturunkan dalam bentuk tahapan pertemuan dalam RPS. Hubungannya one to many. Oke, kemudian dari secara keseluruhan seperti ini, gambaran IRD dari database yang akan kita bangun. Kemudian rancangan relasionalnya, next slide Bu. Nah, dari IRD tadi kita transformasi ke dalam bentuk logikal atau fisikalnya, yaitu dalam bentuk relational model. Di sini kita sudah melengkapi rancangan kita dengan beberapa constraint dan tipe data beserta presisi atau length dari setiap kolom yang ada di dalam tabel yang kita rancang. Jadi ini nanti jadi blueprint atau rancangan ke bentuk fisikal implementasi dalam bentuk SQL-nya yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Zul. Kepada Pak Zul, kita persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Al-Aminuddin, ini adalah bagian kedua dari proyek kami, yaitu database implementation dengan menerapkan beberapa SQL query. Ada mulai dari pembuatan tabel, pembuatan constraint, insert data, sequence, dan lain sebagainya. Baik, kami mulai dengan pembuatan tabel. Ini adalah beberapa screenshot proses pembuatan tabel dengan menggunakan query dan screenshot tabel yang sudah dibuat. Sebagai contoh, ada dua buah tabel mata kuliah yang terdiri dari 4 kolom, 4 field, 4 atribut, yaitu kode MK, nama MK, SS MK, dan deskripsi MK, dan juga tabel CPMK. Lanjut, untuk proses yang kedua adalah kami membuat constraint aturan yang akan diterapkan dipakai dalam database ini. Ada dua constraint yang kami buatkan, yaitu pertama constraint primary key pada tabel CPMK, yang kedua masih pada tabel CPMK juga, yaitu menambahkan constraint foreign key dengan on delete cascade. Baik, berikutnya adalah proses penginputan data. Kami menginputkan ada 4 mata kuliah ke tabel mata kuliah, yaitu mulai konsep pemrograman lanjut, database, dan sistem informasi. Dan ada screenshot dari hasil yang sudah didapatkan. Kemudian adalah pembuatan sequence, di mana kami membuat sequence untuk tabel CPMK. Oke, lanjut untuk view. View digunakan untuk memudahkan penampilan data. Pada contoh ini kami membuat view untuk tabel CPMK yang dijoinkan dengan mata kuliah dengan nama view adalah CPMK view-nya CPMK underscore MK. Oke, lanjut, ini adalah pembuatan indeks. Kami membuat indeks untuk mempercepat proses pencarian dalam sebuah tabel. Ada 2 indeks yang dibuat. Yang pertama adalah indeks dengan menggunakan dosen nama IDX dan menerapkan lower case. Jadi semua string akan di convert menjadi lower case.
Kemudian juga adalah kami membuat indeks yang kedua yaitu MK nama IDX untuk tabel mata kuliah dengan menerapkan lowercase juga. Berikutnya adalah sinonim. Pada sinonim ini kami akan membuatkan tabel alias untuk memudahkan pemanggilan dari sebuah tabel. Sebagai contoh, tabel CPMK kami berikan sinonim menjadi capaian agar lebih mudah dimengerti atau dipahami. Kemudian yang berikutnya adalah testing akan disampaikan oleh Pak Rizal. Kepada Pak Rizal dipersilakan. Terima kasih Pak Zul. Jadi di bagian testing ini kita lakukan 3 attempt ya, 3 percobaan. Semua case-nya adalah insert into dan kita siapkan expected output-nya atau expected result-nya. Nah, dari expected result-nya kita bandingkan dengan kenyataan. Nah, kalau kita lihat ada 3 case ini, pertama kita insert yang primary key, kemudian kita insert yang foreign key, dan yang terakhir kita insert yang not null. Ya. Nah, dari ketiga-tiganya ini kita terlihat baik-baik saja. Ya. Jadi action, no need action. Jadi semuanya kalau di software testing ini hijau. Ya. Ini dalam kacamata testing di level developer. Mungkin begitu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian presentasi. Salam.